tirap Jo. Halo. Ketika kita foto gambar, gaya serius dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh bersuara boleh? Siap. Bagus mulai terunjuk ya. Soalnya tiga, 1, 2, 3. Bulan buat dari Mas Arif Mula Mas Bob untuk bisa lebih menyiapkan lagi bahan. Mengenai waktunya sih saya lihat ini tidak tunda karena sudah terikat dengan undang-undang, jadi tidak akan banyak berubah. Jadi sementara itu masuk untuk yang rapat teknis. Pak Ida ada masukan yang poin pertama? Ya. Kita tinggal memperbaiki bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan tadi siaran pers, sembilan rapat. Indikasinya adalah sektor pariwisata pastinya, itu kan terdampak. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu indikator. Ya mudah-mudahan nggak sebegitu severe ya. Tapi khawatirnya karena seperti juga yang bahan yang kita dapat dari dengan siapa kemarin Mas yang kita koordinasi untuk update PKM ya, dengan PKM itu kan update terus menerus itu semakin berkembang, makin luas itu dampaknya. Tidak saja di area geografi, tapi juga ini mulai ke sektor-sektor dari non ekonomi ke sektor ekonomi sudah mulai. Tadi kemarin Pak Arif juga udah rilis sharing hitungan dari Prospera kan, jalur dampaknya itu. Nah, perkiraan saya dalam setelah the first quarter ini mungkin nanti akan mulai ada itu tugas-tugas atau setidaknya rapat koordinasi, artinya bagaimana ini mengatasi. Kita tahu seperti saya katakan tadi pada saat makan siang bahwa itu sudah merilis warning untuk pegawainya mengurangi dana. Sementara di Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi teman-teman ASN disarankan untuk merapat mana Mbak tempat-tempat? Bukan kementerian. Bukan, jadi Dari Kemenko ya? ya pokoknya dari kementerian lah yang mulai menutup menyimbangi itu tadi. Padahal tetap ada risiko di dalamnya kan. Mungkin itu kan masih pendapat pribadi sih kalau Ya untuk betul. wajar. Tapi setidaknya itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi government spending itu kan nanti akan berdampak kepada defisit fiskal ininya. Ini sekarang kita revenue-nya, ada dampak revenue-nya dulu. Ketika nanti revenue dari pariwisata, kemudian berdampak pada sektor impor kita negatif. Nah itu di situ bisa Pak Ferry sangat worry di situ. Memang belum menyasar ke nilai tukar, tapi ketika current account lebih dari 60% bahan baku ini kita produksi itu kebanyakan impor kan, dan kebanyakan dari Cina. Kalau kita stop untuk sementara waktu tentunya akan berdampak kan. Nah itu jadi kita bersiap-siap saja untuk satu atau dua request untuk rapat yang ini tadi non rutin tadi. Mungkin bisa saya share juga waktu hari Selasa Rabu saya ikut rapim di Kemenku itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat
memang ada salah satu isu debat mengenai dampak dari corona. Pertama, mengenai pariwisata memang sudah terlihat adanya penurunan dari kinerja si pariwisata, sehingga dimulai dipikirkan malah bukan sekedar mendorong upaya kementerian lembaga untuk melihat kegiatan tempat wisata, tapi malah mulai dipikirkan untuk memberikan insentif supaya orang mau pergi. Karena sekarang mana gitu? Ini kalau misalnya dikasih insentif tiket murah, ini supaya mereka mau datang, kemudian nanti orang kan kalau datang dia akan spending kaji baik dari Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Keuangan kalau bentuk insentif seperti apa, berapa lama, dan kemana saja. Nah kemarin yang sempat disinggung itu adalah 5 tujuan wisata utama ya, seperti Bali, Jogja, kemudian Bintan, Batam nggak masuk. Ada 5 lah. Ya, meskipun kemudian lebih sampai juga. Ini kalau ada insentif cuma kelima, yang lain saya protes gitu loh. Gue juga pengen gitu. Jadi itu juga harus diantisipasi, meskipun yang sekarang paling kelihatan turun itu dari 5 daerah. Nah kemudian terkait dengan sektor manufaktur atau korporasi, memang ketika bulan akhir tahun lalu, November Desember itu banyak perusahaan dia sudah melakukan stacking. Jadi order dari Cina, impor barang dari Cina untuk mengantisipasi tahun baru Cina. Jadi mereka sudah punya stok yang cukup banyak, sehingga sebetulnya saat ini dampak ketika dilakukan isolasi atau pembatasan impor dari Cina itu tidak terlalu berdampak karena mereka masih punya stok. Nah ini kalau ini berlanjut dalam 1, 2, 3 bulan ke depan, ini nggak tahu nih. Karena bagaimanapun kita akui industri manufaktur kita masih belum bisa mandiri, masih banyak memerlukan bahan baku maupun bahan tambahan dari Cina sebagai salah satu major supply chain global. Jadi saya pikir sepakat kalau memang kita sudah mulai menyiapkan kajian tentang itu, jangan sampai nanti ketika ada satu lembaga yang meeting kita belum siap apa-apa gitu. Jadi saya pikir boleh disiapkan. Terus kedua, mungkin yang perlu juga kita antisipasi Mas Indra terkait dengan kinerja di industri atau perusahaan asuransi. Terdampaknya pertama karena tadi ada penurunan kualitas jasanya yang menurun, terus kedua tindakan dari kejaksaan yang memblokir sekian ratus rekening di pasar modal, itu membuat perusahaan asuransi dan dana reksa tidak bisa melakukan transaksi. Di saat yang bersamaan ternyata sudah terdapat di beberapa perusahaan asuransi nasabah melakukan redemption awal, redemption sebelum jatuh tempo. Jadi tahun depan mereka berani ngambil meskipun dikena penalti 10%, 20% kena penalti, mereka karena dalam kondisi panik lebih baik saya hilang 20% daripada hilang 100% gitu kan. Nah ini yang membuat kondisi likuiditas beberapa asuransi menjadi terganggu. Satu, dia nggak bisa jual barangnya, sebenarnya sisi lain nasabah ada yang mau ngambil. Jadi kalau selama ini kita bicara masalah bank run, ternyata ada insurance run, ini ada potensi terjadi insurance run di mana ramai-ramai masyarakat mencairkan polis, withdrawal polis. Itu saya pikir contoh di asesmen kan bisa dikaji. Nah mungkin ada teman-teman berisiko sama hukum yang kita lihat kira-kira opsi apa yang bisa dilakukan oleh KSSK, baik secara bersama-sama maupun secara individu untuk bisa mengantisipasi dua risiko tersebut. Silakan. Sudah matang gitu, nggak ada kejutan-kejutan yang terlalu gimana. Terus juga itu mungkin kalau Pak Arief jadi attendee harus punya standing yang Saya satu lagi, makanya akan lebih baik juga kita coba jadwalkan bahwa deputi itu tidak sekedar sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya,
seminggu sebelumnya. Jadi lebih firm gitu kita untuk ininya, sehingga itu memaksa teman-teman di lembaga untuk lebih cepat mengirim setidaknya isu-isu besar yang akan mau dibawa gitu. Selama ini kita hanya sehari atau 2 hari sebelum, jadi rasanya kok terlalu mepet kan ya. Dengan kita katakanlah memberikan tanggung jawab untuk menyaring apa yang akan dibawa ke KSSK, rasanya ya kita juga perlu memberitahu ke teman-teman bahwa keputusan itu terjadwal paling lambat seminggu sebelum KSSK, dapat KSSK. Jadi Bisa diserinkan dulu sih kalau memang ada isu yang Jadi gambar tadi sama siapa? Tadi yang diskusi kita yang diundang, acaranya di luar kota tuh, luar kota. Yang diundang adalah top CEO dari lembaga apa malam dinner. Kalau itu bisa terlaksana, ini bisa menjadi salah satu trademarknya KSSK. Wih, keren. Apa demikian? Keren. Karena biasanya BI misalnya, kemudian OJK. BI biasanya melaksanakan acara tahunan dengan isu itu akhir tahun. OJK awal tahun. Mengatakan kosong nih. Kalau mau kita ngisi ketemu dengan industri ya, tapi hanya top-topnya saja. Jadi 2 kegiatan bisa bersamaan antara offset meeting dengan yang 2 kegiatan. Ini satu yang menarik untuk exercise kalau bisa terlaksana luar biasa. Tapi emang effortnya akan sangat berat. Saya akan melibatkan 4 pimpinan dan juga dengan Pak Deputi perlu persiapan yang jauh lebih berat tidaknya kalau kita melaksanakan acara di Jakarta. Itu pertama, kedua tadi terus visualisasi kita ada tadi yang masalah detailing dari penyiapan SOP tata kelola KSSK segala macam. Nggak bisa tadi ya. Tata kelola sosialisasi mungkin hanya masalah untuk ini aja, untuk yang usulan tempatnya Pak, untuk yang di universitas. Karena semester pertama ini kita ada di Bandung, nah untuk yang semester kedua nanti exercise apakah kita akan melaksanakan salah satu opsinya adalah di Sumatera Utara atau Sumatera Selatan atau Sumatera Barat, dan opsi lainnya di Kalimantan, di kota baru kita Balikpapan misalnya. Itu katanya bukan database yang bisa diakses oleh pimpinan KSSK anytime
anywhere. Nah ini cuma nanti kembali kendalanya adalah tantangannya kan tantangannya adalah willingness dari masing-masing lembaga untuk bisa men-share. Sehingga pendekatan yang diajarkan Maksudnya dashboard seperti itu kan? iya Pak. Iya. Jadi pendekatan yang coba diminta Pak Indra adalah bukan kita yang minta, tapi lembaga yang lain yang minta. Misalnya BI butuh apa dari Kemenq. Jadi permintaan bukan dari sekretariat, tapi dari masing-masing lembaga. Kemudian terakhir itu masalah internal ya, dicatat ya tadi masalah anggaran. Dari siapa itu ada yang kalau Ya, satu. Pasti coronavirus ini, karena ini kan baru, ya setelah dengan ini. Jadi intinya kalau coronavirus itu kan baru wilayah geografi ya, kita baru melihat dari situ. Kesehatan wilayah geografinya mulai perlahan tapi pasti terus melebar dan pastinya nanti akan mulai muncul dengan perekonomian, sehingga kita perlu dari sisi bersiap-siap. Either apakah pentingnya rapat koordinasi atau itu SSK misalkan itu masing-masing ada ini terkait dengan posisi apa juga. Kalau nanti rapat koordinasi seperti kesepakatan di putus meeting sebetulnya bahwa perwakilan atau risalah rapat itu dibuat oleh lembaga yang menjadi hostnya. Karena kalau di kan jelas kita yang akan risalah rapat. Jadi ini untuk istilahnya sebagai ini Pak anggota KSSK dan siangnya itu konsider dengan industri para CEO malamnya juga. Jadi tadi sama mulia sekali. Bisa katakan kalau selama ini kita menunggu, sekarang kita balik, kita coba saja pada rapat PSK di bulan April nanti itu bahwa kita punya rencana seperti ini. Jadi setting agendanya sudah kita propose sehingga menjadi catatan. Dan kita sudah perhitungkan agenda-agenda internasional yang melibatkan para anggota KSSK ini. Seperti itu Pak tambahan dari saya. Iya. Yang pertama semua pihak sebenarnya semakin lama semakin mengandalkan rapat KSSK itu sebagai forum yang beyond KSSK. Kalau saya tidak kuat-kuat menghambat usulan-usulan yang sifatnya informal kayak sekarang lagi. Ayo apa hari, jangan cuma begini tahun ini. Usulan itu macam-macam. Saya kemarin itu sangat bersyukur bahwa pertemuan informal leaders itu bisa kita sisihkan di luar tanggal rapat KSSK. Itu bisa bersyukur sekali itu. Dan jadi semalam itu kita cuma ngomongin soal KSSK. Nah, cilakanya begitu kita cuma fokus KSSK gitu ya. Oh berarti spesinya kan luar biasa bertambah nih gitu kan. Yang sebelumnya katakan bapak-bapak itu pada bengong-bengong nungguin Pak Juragan ngobrol. Nah sekarang kan bisa terlibat semuanya. Koordinasi dong dan sebagainya. Permintaan itu semakin banyak. Dan kalau saya ingin tetap ya kita KSSK, kita fokus ke KSSK. Kalau kita mau ada agenda yang betul-betul di luar KSSK, ya kita mau memfasilitasi, tapi bukan dalam rangka rapat KSSK. Jadi supaya kayak kemarin itu kan bagus tuh pembicaraan, ya sayang kemarin Bu Menteri kemarin teler banget ya. Kalau enggak kan itu kan bisa bicara secara detail sampai malam dan enggak terkesan keburu-buru, enggak terkesan, kan bagus banget kalau bisa begitu. Saya sih ingin mempertahankan seperti itu.
Namun kalau kita bicara tentang situasi saat ini, misalnya ada dua isu yang besar. Yang satu corona, yang satu tentang Jiwasraya dan kawan-kawan. Corona itu memang semakin kita pelajari, semakin kita baca informasi yang masuk, memang semakin mengerikan. Jujur aja semakin mengerikan. Singapura itu sekarang seluruh konferensi itu dibatalkan di Singapura. Vietnam, rapat ASEAN di Vietnam, sekarang semuanya pakai video call. Selama 5 hari itu video call. Tidak ada lagi rapat. Karena dulu yang terkontaminasi itu 63 kilo dari Hanoi, ya sekarang sudah sangat mendekati Hanoi. Ya, dan silaturahmi di antara kita harus tetap diteruskan. Tapi kalau kita ada event-event yang Pak Mulya kita bisa undang, Wulan jangan sampai kamu lupa. Nah, maybe Bu Catur, supaya Pak Mulya tetap. Ya kalau kita makan siang itu kan masih ya, tiba-tiba Pak Mulya dapat gaji ke 24 begitu saya warisi sampai 27. Saya kira itu Pak Mulya. Terima kasih sekali Pak Mulya. Terus ada sepatah dua patah kata dari Pak Mulya dulu lah. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Arif, Sekretaris SSK. Yang terhormat Pak Indra dan Pak Denny. Yang terhormat kawan-kawan semua hadirin di sini yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang kedua juga mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di sini kepada saya pada acara malam hari ini. Kedua, saya berterima kasih atas atensi, dukungan, dan juga persahabatan serta persaudaraan yang tulus dari Bapak Ibu semua, dari Pak Munafsin dan kawan-kawan, dari Pak Mas Cahya, Mas Arif, semua yang hadir di sini kepada saya. Yang ketiga, saya berharap kedepannya Sekretariat KSSK dapat meneruskan hal-hal yang telah baik selama ini dan menjadi andalan bagi lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan juga menjadi acuan dan memperoleh apresiasi seperti yang selama ini telah kita terima. Kepada Pak Arif, terlebih kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Kiranya juga Bapak ke depan masih lebih panjang karir dan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Bisa di lembaga yang lain, bisa di kementerian yang lain, bisa di OJK mungkin Pak, atau di Kementerian Keuangan. Amin. Kiranya Bapak dan keluarga sehat selalu, demikian juga kita semua. Terakhir, saya mohon maaf atas hal-hal yang mungkin tidak berkenan, yang sadar atau tidak sadar saya perbuat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan kiranya kita semua diberikan berkah kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih. Amin, Pak.